Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mathalul jannati allati wa'idal muttaqun tajri min tahtiha al-anhar ukuluha da'imu wa dhilluha tilka uqbal ladzina ittaqaw wa uqbal kafirin an-nar. Saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat, Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan tempat di akhirat baik bagi yang taat kepadanya ataupun yang tidak taat kepadanya. Orang-orang yang taat dan patuh kepadanya dengan menunaikan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya disebut dengan muttaqin, orang-orang yang bertakwa, yakni mereka yang berpegang teguh terhadap aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Perintahnya dilaksanakan, larangannya ia jauhi. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi orang-orang yang memiliki sifat seperti itu, yakni taat menjalankan segala perintah dan patuh menjauhi segala larangan, dengan kalimat muttaqin, dan janji mereka dari Allah Subhanahu wa taala, mereka dijanjikan surga. Salah satu ayat yang berkisah tentang itu, yang menceritakan tentang janji itu, adalah surah Ar-Ra'd ayat 35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mathalul jannati allati wa'idal muttaqun. Perumpamaan surga yang telah dijanjikan terhadap orang-orang yang bertakwa. Tajri min tahtihal anhar. Mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Inilah perumpamaan surga yang dijanjikan bagi orang-orang yang bertakwa. Di dalamnya mengalir sungai-sungai. Ukuluha da'imu wa dhilluha. Dan senantiasa berbuah dan teduh. Ada makanan-makanan di sana yang lezat, menyegarkan, dan juga teduh. Tidak ada panas di sana. Kenikmatan diberikan kepada orang-orang yang bertakwa sebagai penghuni di dalam surga tersebut. Tilka uqbal ladzina taqaw. Itulah tempat kembali orang-orang yang bertakwa. Surga adalah tempat kembali orang-orang yang bertakwa. Maka kaum muslimin wal muslimat, bagaimanapun kita hari ini haruslah memperjuangkan dan berupaya menjadi orang-orang yang senantiasa taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kehidupan di dunia ini akan berakhir dan akan berlanjut dengan kehidupan yang lebih abadi, yang tiada kematian di sana. Dunia akan berakhir dengan kebinasaan. Setiap yang bernyawa akan berakhir dengan kematian. Namun di akhirat sana tidak ada kematian, tidak ada kebinasaan. Para penghuni surga itu khalidina fiha abada. Penghuni surga itu kekal di dalamnya, menikmati kehidupan yang sebenarnya dengan segala kelengkapan, kemewahan, dan segala kenikmatannya. Itulah surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bertakwa. Wa uqbal kafirin an-nar. Dan tempat kembali orang-orang kafir adalah neraka. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Orang-orang kafir adalah orang-orang yang menutupi dirinya, menutupi hatinya dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Padahal
kaum muslimin wal muslimat, pintu-pintu hidayah itu telah dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal bagaimana kita menjemputnya, tinggal bagaimana kita meraihnya. Apalagi kita yang hidup di negeri Indonesia. Alhamdulillah, Allah memberikan kemudahan-kemudahan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbagai pintu hidayah itu sengaja oleh Allah diperdengarkan, diperlihatkan, tinggal bagaimana kita segera menjemputnya dan kemudian istiqomah di dalamnya. Misal, kaum muslimin dan muslimat, azan adalah suara panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Merupakan salah satu pintu hidayah. Cara Allah mengingatkan setiap hambanya untuk segera mendekat dan ingat terhadap janjinya. Ada kalimat syahadatain, di mana di dalamnya kita sudah berkomitmen untuk bertuhankan Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukan dengan apapun. Dan kita berkomitmen mengikuti Nabi Muhammad SAW. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dan kita diingatkan terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kalimat azan didahului dengan kalimat Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Allah yang maha besar. Segala kebesarannya bisa kita lihat dengan panca indera. Dan ada kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa kita lihat secara indrawi, namun itu nyata dan akan dialami, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala dan kehidupan akhirat. Maka kaum muslimin dan muslimat, mari kita segera menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Segera membuka pintu hati kita untuk masuk di dalamnya hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mata yang Allah telah berikan, telinga yang telah Allah berikan dengan fungsinya. Mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, dan Allah memberikan hati untuk berfikir yang baik dan yang buruk, yang bermanfaat dan yang tidak bermanfaat, kebenaran dan kesesatan. Sudah begitu gamblang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya. Maka tinggal kita memilihnya. Wa hadainahun najdain, kata Allah dalam firman-Nya, dan kami telah menunjukkan insan, manusia itu dua jalan. Tinggal kita memilihnya. Mau jalan yang mana? Apakah jalan yang lurus yang kemudian sampai kepada tempat yang penuh kenikmatan, ataukah jalan yang menceburkan dirinya kepada tempat yang penuh dengan siksaan? Syurga adalah tempat indah, penuh nikmat, penuh ridha Allah Subhanahu wa taala. Penghuninya diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kehidupan yang sebenarnya. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menjaga keimanan dan ketakwaan kita, sehingga kita bertemu dengan sang pemilik segala kenikmatan, yaitu dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillah. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها ذائم وظلها.
تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار.